Puji Tuhan, ada 5 orang muda, anak-anak yang kita sayangi, membuat keputusan secara pribadi. Tidak ada paksaan, tetapi ini adalah satu langkah yang mereka ambil. Of course dengan dorongan ibu bapa dan guru-guru sekolah sahabat. Oke. Kelima-lima mereka ini bernama Lilo, Michelle, Angel, Jimber, Gracia, Annie, Bella, Elson, Ivan, Chester, Thomas, Gabu, Al, Ben, Eden, Joseph, dan Yonil, Jairo, Alves. Tanya. Mereka berdiri di sini untuk menyatakan kesungguhan mereka untuk menjadi ahli gereja melalui gereja Seventh Day Adventist. Supaya dipamarkan mereka hanya mengangkat tangan apabila mereka bersetuju menerima sumpah atau janji baptisan ini. Kamu sudah bersedia? Apakah kamu percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, Putra Tuhan, dan Roh Kudus? Kamu percaya itu? Tolong angkat tangan. Puji Tuhan. Kedua, adakah kamu percaya dan menerima kematian Yesus Kristus di Calvary untuk menghapus, mengampuni dosa kamu? Puji Tuhan. Menyangkal dunia dan cara-cara yang berdosa. Sudahkah Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda? Terima kasih. Apakah kamu menerima dengan iman kebenaran Kristus, mengakui Dia sebagai perantara Anda dan Tuhan, ya, di sorga? Dan apakah Anda mengklaim ataupun menerima janjinya untuk memperkuatkan Anda dengan Roh Kudus? Terima kasih. Apakah Anda percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Dan kamu akan membaca firman Tuhan itu setiap hari. Berikutnya, apakah Anda menerima 10 hukum? Hukum 10, perintah Tuhan. Apakah Anda menerima itu dan mengikutinya dengan kuasa Tuhan? Terima kasih. Apakah kedatangan Yesus yang sudah begitu dekat merupakan harapan yang diberikan dalam hati kamu? Adakah kamu mau bersedia kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Terima kasih. Kemudian, apakah Anda atau kamu percaya ajaran Alkitab tentang karunia-karunia Roh Kudus? Tuhan akan memberi kamu karunia-karunia itu, berkat-berkat tertentu untuk kamu pupukkan dan akan menggunakan semua itu demi kemuliaan Tuhan, khususnya dalam gereja. Terima kasih. Oleh kasih karunia Allah, apakah kamu bermaksud dalam hati untuk mendukung gereja secara Alkitabiah, mendukung gereja secara mengikut ajaran Alkitab dan akan mempraktikkannya? Puji Tuhan, terima kasih. Apakah kamu percaya bahwa tubuh kamu adalah bait suci Allah? Dan oleh karena itu,
kamu dengan kuasa Tuhan menghindari daripada segala perkara-perkara minuman, makanan yang Alkitab mengatakan jangan. Juga termasuk dada. Puji Tuhan. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar Alkitab ada 28 semuanya, dan saya pastikan bahwa kamu sudah melalui perkara ini di dalam kelas kamu. Adakah kamu berdiri teguh mengikuti prinsip-prinsip Alkitab 28 semuanya? Dengan kuasa Tuhan kamu boleh melakukannya. Puji Tuhan. Saya sebagai pendeta ingin mencadangkan supaya mereka yang sudah bersumpah menangkat janji menerima gereja Seventh-day Adventist, dan dengan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka, mereka akan dapat melakukannya. Apakah kamu menerima cadangan ini supaya mereka diterima sebagai anggota gereja di Pandan ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Yesus sendiri yang berkata,
Dia kata, aku berjanji, aku akan datang segera. Dan saya rasa dan saya percaya inilah tujuan sebenarnya kita mempunyai keinginan. Kita tidak mau tinggal di dunia ini, di mana akan akhirnya akan dimusnahkan, dibakar dengan nyalaan api yang begitu panas. Kita mau pulang bersama Yesus di sorga. Kita berada bersamanya 1000 tahun di sorga. Dan pada waktu itu dunia ini kosong. Hanya setan saja dan sekutu-sekutunya berada di dunia. Yang lain semua mati. Dan hanya akan bangkit untuk melihat kedatangan Yesus dan semua yang diangkatnya ke sorga. Turun ke dunia ini, di mana Yesus akan membuat segala sesuatu baru. Kita naik turun dari planet baru yang diciptakan semula. Tidak ada lagi dosa. Kalau kita mau pergi ke planet-planet yang lain yang tidak jatuh berdosa, kita boleh pergi di sana seperti kepantasan malaikat-malaikat. Ya, Yesus akan datang lagi seperti lagu yang baru kita dengar pada hari ini. Ya, harapan kedatangan Yesus untuk kedua kali adalah harapan yang diberkati. Lihatlah gambar ini. Bagaimana bercahayanya Yesus akan datang dari barat ke selatan, timur ke mana? Utara. Dipancarkan dengan cahaya yang begitu terang, sehingga setiap mata boleh melihat. Sama ada kita di utara, ataupun di selatan, di bagian timur, ataupun di bagian barat, setiap kita akan melihat, setiap mata akan melihat. Alkitab yang menyatakan perkara ini. Ya, kedatangan Yesus adalah bersifat literal, bukan bersifat satu anggapan saja, bukan bersifat perumpamaan. Bila Yesus mengatakan aku akan datang, itu literal. Dia akan datang betul-betul mengikut apa yang alangkah terujanya kita apabila kita melihat orang yang kita sayangi akan bangkit dan hidup semula. Kita akan sama-sama hidup bersama Yesus selama-lamanya, di mana kematian tidak akan wujud lagi. Ya, malangnya kedatangan kedua bukanlah masa yang menggembirakan bagi mereka yang telah menolak Tuhan dan keselamatan yang diberi melalui kematian Yesus di kayu salib. Alkitab memberitahu kita dalam 2 Tesalonika ini, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Bila dia datang kembali, yang baiknya ialah ini bermakna berakhirnya dosa dan kejahatan, sebab Tuhan membinasakan setan dan semua orang yang memilih mengikutinya. Mari kita terus memilih Yesus. Iya, berita baiknya
ialah bagi kita yang masih hidup sementara Yesus belum kembali, kita masih mempunyai peluang untuk menerima keselamatannya. Dan peluang ini akan diberi kali-kali. Ya, kalau kita jatuh pun, kita insaf, kita berdiri kembali dan membuat janji memohon keampunan. Adik-adik, anak-anak, saya tahu kita dan kamu mempunyai banyak cabaran. Banyak yang membawa kita membelakangi Yesus. Tetapi ingat, Tuhan mengasihi kamu. Sadarilah. Kembalilah kepada Tuhan. Beritahu diri sendiri, ini bukan Yesus mau untuk saya lakukan. Yesus mengasihi saya. Saya dengan kuasa Tuhan menolak keinginan-keinginan dunia. Ya, Yesus pada hari ini berdiri di hadapan pintu dan mengetuk. Jika sesiapa mendengar suaraku, dia kata, dan membuka pintu, aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya dan dia bersama kita. Ya, adakah kita? Adakah kamu? Adakah Anda? Adik-adik semua, anak-anak semua, ibu bapak, serta ahli-ahli keluarga yang lain. Adakah kamu pada pagi ini, pada hari Sabat ini, membuka hati kita dengan lebar-lebar? Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Dan sesiapa yang mau membukanya, dia akan masuk dan menjadi kuasa di dalam kehidupan kita. Iya, adakah kamu sedia untuk membuka hati? Kalau kamu pada hari ini menyatakan, ya Tuhan, saya merasai ketukan dalam pintu hati saya. Saya mau membuka. Sila masuk. Sila masuk, ya Tuhan, melalui Roh Kudus. Kalau itu merupakan hasrat dan keinginan, kamu boleh berdiri pada saat ini. Yesus sedang mengetuk. Ya, banyak kali kita jatuh, tetapi Yesus terus mengetuk. Knock knock, dia kata, saya di sini. Kalau kamu buka pintu, saya akan masuk dan akan berkuasa di dalam hidupmu. Kalau ada di antara kamu akan memperbaharui tekad kamu dalam meminta dan meneruskan hasrat untuk mendapat Yesus melalui kuasa Roh Kudus, jangan malu-malu untuk datang ke hadapan pada saat ini. Terima kasih. Saya sudah mendengar. Saya sudah percaya. Saya telah banyak melakukan dosa. Hari ini peluang bagi saya. Saya sudah mendengar Tuhan memanggil saya. Saya mau bertobat. Saya mau memperbaharui hidup saya. Supaya bila Yesus datang pada bila-bila masa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini malaikat-malaikat sedang memerhati dan membuat rekod di dalam perjanjian, buku perjanjian. Dia merekodkan pada hari ini, Sabat
November 26. Mereka, kamu, setiap kita dimasukkan semula nama di dalam buku kehidupan di sana. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak karena memberi kami peluang demi peluang. Dan kami sudah merelakan hati. Kami sudah surrender sepenuhnya kepadamu. Dan kami mahu supaya kehidupan kami diperbaharui. Juga di dalam usaha kami membina semula mesbah keluarga. Ya Tuhan, Engkau tahu satu persatu kami, anak-anak yang ada pada kami, adik-adik yang semua mempunyai kelemahan. Tetapi mulai pada saat ini berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada kasih Yesus, menerima pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kami diampuni dan dilihat Tuhan sebagai orang-orang yang baru. Terima kasih Engkau ya Bapa sudah mendengar doa ini. Kami persembahkan semua ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Angry words, so let them never run unbundled stream. May the hearts bless them together, oh, and let them wonderfully. Children, obey thy mother's blessed command. Love one another, thus said the Savior. Children, obey his blessed command. Love is much too pure and holy. Friendship is too sacred very, but the moment's reckless fully, that others direct and none. Love one another, thus said the Savior. Children, obey thy fathers blessed command. Love one another, thus said the Savior. Children, obey his blessed command. Angry words as lightly spoken, burden one thoughtfully said. Brightest wings on life are broken by a simple angry word. Love one another, thus said the Savior. Children, obey this blessed command. Love one another, thus said the Savior. Children, obey the blessed command.
Tuhan, Surgawi kami, Bapa, yang bersemayam dalam kerjaan. Iyo pada hari ini kita pun membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Maka saya pendeta dalam gereja Serenity membaptiskan kamu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang saya kasih di titik saya sebenarnya adalah menjadi satu kebanggaan bagi saya, bagi Bella, untuk membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Yang saya kasihi Evan, karena kesembuhanmu untuk menjadi anak-anak Tuhan dan kesembuhanmu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, maka menurut firman-Mu saya akan baptiskan kamu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang saya kasih dan sayang Alden, karena kesembuhanmu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat melalui gereja Serenity, maka saya pendeta gereja ini membaptiskan kamu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang amat dikasihi Ion, Tuhan sebenarnya mengasihi engkau pada saat ini oleh karena kesembuhanmu untuk dibaptis dalam gereja Serenity. Saya pendetanya itu bangga membaptiskan kamu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus.